Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah dari kelas 2C dengan NPM 24106310202221. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah agama. Baik, yang pertama yaitu sebagai calon manajer muslim, bagaimana Anda menerapkan prinsip muamalah Islam dalam merancang sistem keuangan syariah untuk koperasi mahasiswa agar sesuai dengan prinsip halal dan adil? Jawabannya yaitu sebagai calon manajer muslim, saya akan menerapkan prinsip muamalah Islam dalam sistem keuangan koperasi mahasiswa dengan memastikan seluruh transaksi didasarkan pada nilai halal, adil, transparan, dan bebas dari riba. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yang pertama yaitu penerapan akad syariah, menggunakan akad mudharabah bagi hasil dan musyawarah yaitu kerja sama modal, menghindari akad yang mengandung gharar, ketidakjelasan, atau riba. Yang kedua yaitu transparansi laporan keuangan. Setiap laporan keuangan diaudit secara berskala dan dibuka untuk semua anggota koperasi, memberikan pendidikan keuangan syariah kepada anggota agar paham terhadap prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Yang ketiga yaitu sistem bagi hasil, tidak menggunakan sistem bunga seperti di bank konvensional. Keuntungan usaha dibagi sesuai dengan porsi kontribusi dan kesepakatan awal. Yang keempat yaitu keadilan sosial dan ekonomi, menyalurkan dana kepada anggota yang membutuhkan tanpa mempersulit prosedur, memberikan pembiayaan produktif untuk usaha kecil mahasiswa. Baik, yang kedua yaitu sebagai calon konsultan manajemen keluarga muslim, jelaskan skema perencanaan keuangan keluarga yang memperhitungkan aspek waris dan keadilan gender menurut perspektif Islam. Jawabannya yaitu dalam Islam, keuangan keluarga tidak hanya diatur berdasarkan kebutuhan duniawi, tetapi juga dengan mempertimbangkan hukum waris dan keadilan gender. Skema perencanaannya bisa meliputi yang pertama musyawarah suami istri dalam menentukan alokasi pengeluaran dan tabungan. Yang kedua yaitu tanggung jawab nafkah suami sebagai kewajiban utama, sementara istri bebas mengelola hartanya. Yang ketiga yaitu distribusi sesuai syariat. Distribusi waris sesuai syariat, mempertimbangkan tanggung jawab bukan sekadar kesetaraan jumlah. Kelima yaitu perencanaan jangka panjang tabungan pendidikan, dana darurat, wakaf, produktif, dan investasi halal. Yang ketiga yaitu jelaskan analisis Anda tentang strategi perdagangan Rasulullah SAW dan para sahabat yang dapat menjadi inspirasi dalam membangun model bisnis yang etis dan berkelanjutan di era kapitalisme modern. Jawabannya yaitu strategi perdagangan Rasulullah SAW menjadi model bisnis Islam yang penuh etika. Yang pertama yaitu kejujuran, sidik dan amanah menjadi nilai utama. Yang kedua yaitu transparansi harga dan kualitas, mencegah kecurangan. Yang ketiga yaitu larangan riba dan monopoli, melindungi keadilan ekonomi. Yang keempat yaitu bisnis berdasarkan ridho kedua belah pihak. Yang kelima yaitu tanggung jawab sosial melalui zakat, infak, dan sedekah. Nomor 4 yaitu jelaskan bagaimana pemahaman Islam tentang manusia sebagai khalifah di bumi dapat mengaruhi gaya kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam manajemen sumber daya manusia di sebuah perusahaan. Jawabannya yaitu konsep khalifah menekankan bahwa setiap manusia memimpin dengan tanggung jawab moral. Pengaruh dalam manajemen SDM yaitu yang pertama gaya kepemimpinan transformatif yang penuh keteladanan. Yang kedua yaitu musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu pemberdayaan pegawai melalui pelatihan dan keadilan. Yang keempat yaitu evaluasi kinerja berbasis akhlak dan etos kerja. Seorang manajer muslim harus adil, tidak otoriter, dan memimpin dengan hati nurani serta tanggung jawab sosial. Yang kelima yaitu jelaskan efektivitas strategi manajerial berbasis nilai toleransi Islam dalam mengelola konflik lintas budaya di organisasi multinasional. Sertakan contoh pendekatan yang menurut Anda paling efektif. Jawabannya yaitu sebagai strategi toleransi dalam Islam sangat relevan di lingkungan multikultural. Yang pertama yaitu ada ta'aruf, saling mengenal, dan tasamu, toleransi, membangun pemahaman antar budaya. Yang kedua yaitu musyawarah syura sebagai pendekatan konflik. Yang ketiga yaitu mediasi Islam dengan pihak netral. Yang contoh pendekatan efektifnya itu seperti pelatihan komunikasi antar budaya berbasis nilai-nilai Islam seperti sabar, empati, dan keadilan. Nomor 6 yaitu
Evaluasilah pandangan Islam terhadap pengembangan iptek dalam konteks industri 5.0. Bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjaga kontrol etis bagi manajer dalam memanfaatkan teknologi seperti AI dan Big Data? Jawabannya yaitu Islam mendukung iptek untuk kemaslahatan namun memberikan batasan etis. Nilai-nilai pengendalinya yang pertama yaitu amanah data, privasi pengguna harus dijaga. Yang kedua yaitu keadilan dalam sistem AI, bebas bias diskriminatif. Yang ketiga yaitu kemaslahatan dan larangan kerusakan. Teknologi tidak boleh merusak moral lingkungan atau kemanusiaan. Manajer muslim harus memastikan inovasi selaras dengan syariat, bukan hanya profit. Nomor 7 yaitu jelaskan sebuah model bisnis startup berbasis ekonomi syariah yang mampu menjawab tantangan krisis moral dan ekonomi umat Islam di era globalisasi. Jawabannya, startup fintech syariah UMKM halal, menyediakan layanan pinjaman berbasis bagi hasil mudharabah tanpa bunga, menyediakan pasar digital produk halal, mengedukasi masyarakat tentang wakaf produktif dan zakat digital, menerapkan transparansi dan etika bisnis Islam. Nomor 8 itu rancang dan jelaskan program pelatihan kepemimpinan sosial berbasis nilai-nilai keluarga dan masyarakat Islam yang dapat diimplementasikan oleh mahasiswa manajemen dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Jawabannya yaitu programnya berjudul Pemimpin Medani Pelatihan Kepemimpinan Sosial Islam untuk mahasiswa. Isi programnya yaitu materi nilai Islam dalam kepemimpinan, uswah, amanah, adil. Pelatihan soft skill-nya ada komunikasi, manajemen tim, musyawarah. Proyek aksi sosialnya yaitu mengajar UMKM tentang ekonomi syariah, mengadakan bazar halal, pelatihan zakat dan wakaf produktif. Jadi program ini mengajarkan kita dan juga mengandung empati, akhlakul karimah, tanggung jawab sosial dan pemberdayaan masyarakat.